Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Clarida Cahaya Ayuningyun dengan NIM 2103017472 ingin mempresentasikan mengenai definisi filsafat. René Descartes pada tahun 1590 sampai 1650 menyatakan bahwa filsafat dari segi etimologis berasal dari kata philos yang artinya cinta dan sophia artinya bijaksana. Jadi, filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Jadi dalam filsafat ini, pokok pembahasannya ini mengenai definisi atau pengertian-pengertian mengenai Tuhan, alam, dan manusia sebagai pokok penyelidikannya. Nah, ciri-ciri filsafat yang pertama adalah koheren. Koheren sendiri artinya bersangkut paut. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu berhubungan. Atau misalnya filosofi kopi dan lain-lain gitu. Bisa dilihat sendiri di Google, banyak sekali contohnya. Rasional, kemudian yang kedua, rasional artinya logis. Jadi definisi yang diberikan itu atau kalimatnya itu dapat masuk di logika kita. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah holistik atau bersangkut paut. Holistik artinya cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Jadi kita itu harus melihat dari keseluruhan, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang atau satu sisi saja, tetapi harus melihat secara keseluruhan. Dan yang keempat yaitu visi. Kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, atau wawasan ke depan. Jadi, filsafat ini bisa mempengaruhi pikiran kita mengenai pandangan atau wawasan ke depannya bagaimana. Nah, fungsi filsafat. Fungsi filsafat ini memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin masih membingungkan atau bagaimana. Terus selanjutnya fungsinya adalah perangkat dan pemersatu. Terus yang terakhir adalah kebenaran. Jadi filsafat ini memiliki kebenaran. Landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila menurut Aristoteles yang beliau menyampaikan pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, beliau mengatakan bahwa ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Jadi landasan ontologis tadi adalah ilmu yang menyelidiki tentang sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Jadi ontologi sama dengan metafisika. Selanjutnya adalah landasan epistemologis Pancasila. J.F. Ferrier pada
tanggal 16 Juni 1808 sampai 11 Juni 1864 mengatakan bahwa epistemology is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Berisi tentang penalaran, penghayatan, dan kesusilaan. Yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila disampaikan oleh Theodor Bramel pada tanggal 20 Januari 1904 sampai 1987. Beliau mengatakan cabang ilmu yang filsafat merupakan cabang ilmu yang menyelidiki tentang politik, politik dan etika. Inti dari semua Inti dari semua filsafat bangsa yang menjadi batu tumpuan atau fundamental sebagai sumber segala sumber hukum tidak menerima paham-paham yang lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologinya. Dengan alasan secara formal konstitusional, secara potensial, secara psikologis dan kultural, secara praktis fungsionalis. Nilai dasar Pancasila memiliki sifat tidak tetap terdapat pada pembukaan UUD 1945. Bintang artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Sedangkan rantai nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Pohon beringin yang mewakili persatuan Indonesia ini mengandung arti bahwa bangsa kita harus bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Sedangkan persatuan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan artinya memiliki arti bahwa negara kita menggunakan prinsip demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang mana untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan legislatif seperti DPR. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir maupun batiniah. Pancasila sebagai sistem filsafat, dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila satu dengan sila yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia artinya Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara artinya semua aturan kehidupan, hukum kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Nilai objektif dan subjektif Pancasila sebagai sistem filsafat.
Yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Pokok pikiran yang dimaksud yaitu pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau right side yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum dasar tertulis pada UUD maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. 4 pokok pikiran, diantaranya pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa keseluruhannya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan dengan pengertian yang lazim. Negara menyelenggarakan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga Pancasila dan penjabaran pada pembukaan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Letak pokok pikiran ketiga yaitu pada sila keempat Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Selanjutnya, pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-undang dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara. Letak pokok pikiran keempat yaitu pada sila pertama dan sila kedua Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Selanjutnya, pengertian nilai moral dan norma. Yang pertama yaitu nilai. Nilai adalah bahasa Inggris. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai
apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiositas. Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Pengertian nilai menurut beberapa ahli. Jahiri 1999 mengatakan bahwa nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Dictionary dalam Winata Putra 1989, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. 3 macam nilai menurut Noto Negoro antara lain, yang pertama, nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia yang menyangkut jasmani atau material manusia. Yang kedua, nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai ini dapat dibedakan atas nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. Aspek konsep moral yang pertama adalah kesadaran moral, yang kedua kesadaran hidup berdemokrasi, yang ketiga pengetahuan nilai moral, yang keempat pemahaman materi demokrasi, yang kelima pandangan ke depan, yang keenam manfaat demokrasi ke depan, yang ketujuh penalaran moral, yang kedelapan alasan senang demokrasi, yang kesembilan pengambilan keputusan, yang kesepuluh bagaimana cara hidup demokratis. Selanjutnya, aspek sikap moral. 1. Kata hati. Kata hati kita tentang hidup bebas. 2. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri kita pada bebas berpendapat. Selanjutnya, 3. Empati. Empati kita pada orang yang tertekan. 4. Cinta kebaikan. Cinta kita terhadap musyawarah. 5. Pengendalian diri. Pengendalian diri kita terhadap kebebasan. 6. Kerendahan hati, menjunjung tinggi dan menghormati pendapat orang lain. Perilaku moral atau moral behavior mencakup kemampuan atau competence, kemauan atau will, dan kebiasaan atau habit. Yang ketiga, aspek perilaku moral. 1. Kemampuan, 2. Kemauan, dan yang ketiga kebiasaan. Selanjutnya adalah norma. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan, konsep, nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan. Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, 1. Norma agama dengan sanksi dari Tuhan. 2. Norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. 3. Norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. 4. Norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan denda yang dipaksakan oleh alat negara. Hubungan nilai, norma, dan moral. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dan menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya. Dalam tingkah laku secara konkret, maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut, norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan atau penegak hukum.
Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seorang manusia ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah, maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran baik lisan maupun tertulis dengan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia lebih baik. Etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral tersebut. Demikianlah hubungan yang sistematik antara lain nilai norma dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praksis dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dua, memberikan kebebasan dan keamanan dalam memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agama masing-masing. Tiga, tidak memberikan paksaan terhadap warga-warganya untuk memeluk suatu agama atau berpindah ke agama lain. Empat, memberikan jaminan perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing. Negara memberikan kebebasan dan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang agama yang dianut oleh masyarakatnya. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakatnya dalam mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. Dua, kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia. Mereka berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka. Ketiga, menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia. 1. Sikap nasionalisme yang wajib dimiliki tiap-tiap warga Indonesia. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tolong-menolong terhadap sesama rakyat Indonesia, mencegah terjadinya kekuatan dan kekuasaan perseorangan, tidak adanya perbedaan dan permusuhan ketika ada perbedaan budaya dan warna kulit. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. Permusyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan permasalahan diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. Rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Memberikan perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan. 3. Kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Selanjutnya, pengertian nilai moral dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Pengertian nilai moral dan norma. Nilai adalah suatu yang didambakan, suatu yang diinginkan, dan suatu yang diidealkan. Setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, dan lain-lain. Sumber Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2014. Pendidikan Pancasila Penerbit Unesa University Press, anggota IKAPI ISBN halaman 180 sampai 184.
Dalam kehidupan, nilai-nilai dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut tercapai. Suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam aturan-aturan norma, nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau abstrak. Sumber tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2014 Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press anggota IKAPI ISBN halaman 180 sampai 184. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat termasuk dalam kehidupan keluarga ada nilai dan norma. Nilai dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2014 Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press anggota IKAPI ISBN halaman 180 sampai 184. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Proses merumuskan dasar negara melibatkan banyak pemikir. Masing-masing pemikir mengajukan usulan dengan argumentasi masing-masing. Mereka mencoba menggali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Akhirnya, melalui diskusi dan refleksi yang dalam, para elit bangsa sepakat bahwa dasar negara yang akan diproklamasikan adalah Pancasila. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2014, Pendidikan Pancasila Pendidikan Universitas UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN halaman 184 sampai 188. Selain sebagai dasar negara, Pancasila sebagai bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Sila-sila Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2014 Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press anggota IKAPI ISBN halaman 184 sampai 188. Meskipun Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, dalam sila-sila Pancasila belum memuat bentuk negara, lembaga negara, serta kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumental dalam penyelenggaraan negara. Sebagai nilai instrumental, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana negara Indonesia harus dijalankan, lembaga apa saja yang harus ada dalam negara Indonesia, hak dan wewenang dari masing-masing lembaga negara. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2014 Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press anggota IKAPI ISBN halaman 184 sampai 188. Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2014 Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN halaman 184 sampai 188. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila.